Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Masih tentang weton kelahiran ya, dulur-dulur semuanya. Kali ini saya ingin sedikit share ya tentang weton kelahiran Sabtu Pahing. Ya. Jadi untuk dulur-dulur, teman-teman semuanya yang weton kelahirannya di hari Sabtu Pahing, silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir tentunya ya. Jangan di skip-skip biar tidak salah paham ya. Sekali lagi, ini bukan tentang ramalan, ini bukan tentang penerawangan ya, ini hanya ya sebuah hitung-hitungan saja yang mana ini bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi, bisa sesuai dan juga bisa tidak sesuai karena persepsi atau sudut pandang setiap orang di dalam berpikir itu juga berbeda-beda. Tetapi ya mungkin secara global saja mungkin lebih banyak kesesuaian dengan dulur-dulur. Untuk weton kelahiran Sabtu Pahing, yang pertama kita mungkin sering dengar bahwa Sabtu Pahing ini memang memiliki karakter yang keras ya. Ya bukan, tidak bisa dikatakan ini sebagai keburukan juga tidak ya, yang mana memang setiap weton kelahiran itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang ketika itu diwujudkan di dalam diri kita pribadi ini juga ya sama, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, maka ketika kita menyadari setiap kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, kita akan lebih bisa menghargai siapapun di antara kita. Oh, yang ini karakternya begini, karena kita tahu, oh pantesan memang wetonnya ini, jadi memang sudah karakternya. Oh, yang ini begini, oh iya wetonnya ini, ya wajar lah. Jadi kita bisa lebih saling sadar diri, lebih bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Kurang lebih begitu untuk kita bicara tentang karakter. Nah, kembali lagi bahwa Sabtu Pahing ini memang keras ya. Kerasnya itu lebih ke amarah ya. Ini kalau sudah marah jelek banget ya, tapi kan kembali lagi tergantung pribadinya, bisa redam, bisa kontrol atau tidak ya. Menguntungkan ataukah justru akan merugikan ketika amarah kita ini meledak gitu. Nah, itu tentu kembali kepada pribadi masing-masing, tapi secara garis besar memang Sabtu Pahing ini jangan sampai disakitilah hatinya ya. Kalau disakiti, apa ya istilahnya, jangget gitu kalau kata orang Jawa, benar-benar masuk di hati. Bisa dendam juga, biarpun balik lagi tergantung pribadi masing-masing, tapi potensi untuk kesana itu sangat besar sekali. Jadi amarahnya ini memang luar biasa, kemudian sakit hatinya ini juga kalau sudah benar-benar tersakiti ini agak susah untuk mudah pulih gitu loh. Mudah sembuh itu susah. Kalau mungkin habis berantem, yang marah-marah, yang memarahi itu mungkin sudah redam, tapi Sabtu Pahing ini belum gitu ya. Jadi karena ya memang karakternya, pembawaannya seperti itu. Nah, saya mau mengingatkan untuk Sabtu Pahing supaya lebih bisa kontrol emosinya, lebih bisa meredam, itu saja ya. Itu bukan juga sebuah hal yang negatif, tidak, tergantung di situasi yang seperti apa. Intinya kalau kita bisa kontrol itu jauh lebih baik. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa Sabtu Pahing itu kok amarahnya luar biasa? Mungkin kalau dari pemahaman saya sebagai orang Jawa ya, bisa karena unsurnya ini memang unsur api
yang mana unsur api ini terlalu panas membara sekali. Ditambah lagi lahirnya di hari Sabtu, ya, di mana unsur api itu ada di sebelah selatan, sedangkan Sabtu juga posisinya ada di selatan. Ya, kalau kita orang Jawa tentu sudah paham cara menghitungnya, ya. Jadi dimulai dari hari Jumat itu ada di timur, ya, kemudian hari Sabtu itu ada di selatan, ya. Kalau kita bicara pasaran juga demikian, kita mulai dari timur juga, di mana Legi ada di timur, kemudian Pahing itu ada di selatan, ya. Legi ini unsur air, teman-teman. Jadi unsur air itu tempatnya ada di timur, sedangkan Pahing itu unsur api, itu letaknya ada di selatan. Nah, ini kalau kita gambarkan sebagai sebuah ini, apa ya, bisa dikatakan sebuah sumber gitulah, ya, bahwa selatan ini identik sekali dengan tempatnya setan mungkin, ya, tempatnya dipercayai, diyakini bahwa kalau kita kasih contoh, pantai selatan lah, ya, ini terkenal sekali dengan keganasannya, ya. Makhluk-makhluk goib yang bersifat angkara murka ini ada di selatan. Itulah sebabnya pantai selatan ini bisa dikatakan juga sebagai tempatnya para bangsa jin, ya, setan dan sebagainya. Ya, salah satunya kita mau percaya mau tidak, mungkin sudah sangat dikenal di mana-mana tentang kisah Nyi Roro Kidul, ya. Nah, sebagai kerajaan bangsa jin di sana, ya. Nah, memang intinya adalah tempatnya amarah, tempatnya yang dikatakan tempatnya hal-hal yang nggak bagus itu ada di selatan, kurang lebihnya begitu, ya. Itu yang membuat jadi kalau pas weton kelahirannya Sabtu Pahing, Sabtunya di selatan, Pahingnya juga di selatan, unsurnya unsur api, tentu ini jadi amarahnya luar biasa sekali kalau memang pribadi tersebut meluapkan emosinya. Nah, lepas dari itu semua, saya mau kasih paparan tentang kerejekian. Bahwa Sabtu Pahing ini banyak orang menghitung tentang neptunya, ya, atau isi daripada weton ini paling tinggi atau paling besar sekali di antara weton-weton yang lainnya. Tetapi bukan berarti rezekinya selalu berlimpah ruah, juga enggak. Secara neptunya memang isinya banyak sekali, paling tinggi paling banyak. Sabtu jumlahnya 9 dan Pahing jumlahnya 9. Sehingga kalau dihitung itu ada 18, dan itu adalah weton yang paling tertinggi di antara weton-weton yang lain. Tetapi kalau kita bicara tentang kerejekian sama, ada naik, ada turun. Jadi untuk dulur-dulur yang weton kelahirannya Sabtu Pahing, ya tetap harus selalu hati-hati, selalu waspada. Karena apa ya? Karena rezekinya juga pasang surut, naik turun. Seperti halnya saya kasih contoh di usia 24, 25 sampai di 30-an kurang lebih, ya. Itu harus hati-hati banget. Jadi untuk weton kelahiran Sabtu Pahing yang saat ini di usia kisaran 24 sampai di 30-an, saya mau ingatkan, ya, entah cocok atau tidak ya teman-teman, ya. Ya, ini hanya sharing saja. Belajar saja tentang kehidupan. Sabtu Pahing di usia 24 sampai 30-an kurang lebihnya lagi di fase yang lagi jatuh. Lagi kurang bagus secara kerezekian. Ya. Jadi misalkan teman-teman, oh saya pegawai negeri kok. Gaji saya sudah jelas, sudah pasti, berarti rezeki saya bagus. Oh iya. Yang dimaksud di posisi kerezekian yang lagi kurang bagus atau lumbung kosong ini bukan berarti kita tidak bisa dapat rezeki. Rezeki kita bisa jadi mengalir bagus, sudah pasti. Tapi hasil akhir dari kita mendapatkan rezeki ini ujung-ujungnya habis. Nah, faktornya tentu banyak. Ada saja. Entah
uang kita hilang lah, entah kita kena tipu lah, entah kita usaha bangkrut lah, entah uang kita itu dipinjam tapi nggak dikembalikan, dan lain sebagainya. Intinya yang dimaksudkan rezekinya lagi kurang bagus, lagi turun, atau lumbung lagi kosong, itu bukan hanya dari pendapatannya, bisa jadi dari pengeluarannya yang luar biasa, nggak terkontrol. Ada juga yang mungkin pengeluarannya sudah dikontrol, sudah berhemat, bahkan bahkan sudah dikencangkan ikat pinggangnya. Tapi karena pendapatannya ini kecil, ya jatuhnya juga hasilnya jadi dapat habis, dapat habis. Jadi untuk dulur-dulur yang weton kelahirannya Sabtu Pahing dan saat ini di usia 24 kurang lebihnya sampai di 30-an, jangan kecil hati, ya, sabar, hemat, dan selalu hati-hati di setiap mengambil langkah, harus selalu dipertimbangkan karena memang secara kerezekian lagi kurang bagus. Kalau mau buka usaha juga kalau bisa jangan, ya. Itu untuk di usia 24 sampai di 30-an. Nah, kemudian bersiap-siaplah ya menyambut rezeki yang luar biasa juga untuk weton Sabtu Pahing ini. Kalau panjenengan sudah di usia di atas 30. Karena di atas 30 Sabtu Pahing rezekinya bakalan bagus. Tapi bagusnya ini setiap orang juga berbeda-beda, kembali kepada pribadi yang menjalani. Intinya potensi atau peluang untuk mendapatkan rezeki yang bagus, yang besar, itu terbuka sekali nanti di usia 30 ke atas ya, 31, 32, 33, 34 kurang lebihnya. Maka apa yang harus dilakukan kalau rezekinya bagus? Ya kalau mau memulai usaha itu cocok banget. Ya. Kalau mau memulai usaha di bidang apa saja ya silahkan, tentunya dengan pertimbangan yang matang, tapi potensi-potensi untuk berhasil itu sangat terbuka sekali karena rezekinya memang lagi naik atau lagi hoki lah istilahnya begitu ya. Nah kemudian jangan lupa nabung, jangan lupa disimpan kalau memang rezekinya bagus. Karena apa? Ya karena rezeki kita ini akan selalu berubah-ubah. Ada pasang, ada surut, ada naik, ada turun. Kalau kita bilang perputaran, ada kalanya kita di atas dan ada kalanya kita di bawah. Untuk itulah saya mengajak dan mengingatkan teman-teman semua, dulur-dulur semua, untuk selalu berhati-hati di dalam menjalani hidup. Ya, khususnya mengelola setiap kerezekian yang didapatkan. Apalagi dapatnya dengan susah payah, ya. Kemudian dihabiskannya dengan sembarangan ya, dengan sembrono, dengan seenaknya, ya ini hati-hati gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak untuk dipercaya, diyakini, tapi jadikan ini hanya sebagai pengingat untuk kita lebih hati-hati di dalam menjalani hidup kita.